saya ingin menjadi insinyur. Я хочу быть инженером. Horas, привет, привет, привет. Apa kabarnya teman-teman semua? Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat-sehat aja. Di video belajar bahasa Rusia kali ini akan membahas kasus 5 dalam bahasa Rusia. Karena sebelumnya gue udah membahas kasus 4 seperti yang di sini dan kasus 6. Nah, teman-teman nanti bisa langsung cek sendiri video-video tersebut biar makin ngerti tentang bahasa Rusia. Pertama-tama, gue mau ngebahas apa sih bedanya kasus 5 dengan kasus-kasus yang lain begitu ya. Apa sih kekhususan dari kasus 5 itu? Nah, kasus 5 yang punya nama kerennya itu adalah Tvarichelny Pages. Ini merupakan kasus tidak langsung yang mengungkapkan makna subjektif, objektif, atributif, dan adverbial. Buset, ribet banget ya penjelasannya. Cuman kita nggak akan memperdalam penjelasan tersebut. Kita langsung fokus aja bagaimana cara penggunanya. Tapi gue pengen kasih tahu dulu, ciri kasus 5 adalah penggunanya untuk menjawab dua pertanyaan. Kiem, yang artinya siapa, dan chem, yang artinya apa. Tapi memang penggunaan kasus 5 ini sering banget untuk menjawab pertanyaan dengan siapa, atau skiem, dan chem, yang berarti dengan apa. Jadi ada dua pertanyaan yang biasanya dijawab, yaitu skiem dengan siapa, dan chem dengan apa. Nah, setiap kasus dalam bahasa Rusia itu pasti membuat sebuah kata benda menjadi berubah atau mengalami perubahan sesuai dengan kasus yang dibutuhkan. Nah, kita lihat aja sekarang contoh perubahan kata ganti orang, misalnya aku, kamu, dia, mereka, seperti itu, ke dalam kasus 5. Bisa dilihat di tabel ini. Nah, contohnya ada perbandingan ya, kasus 1, kasus 5, dan artinya apa, begitu. Yang dalam kurung ini cara bacanya ya. Contohnya, ya, itu kasus 1, kasus 5, menoi, artinya saya. Begitu juga T, itu kasus 1, kasus 5-nya berubah menjadi taboy, artinya kamu. On, ano, menjadi nim. Ana menjadi yei atau nyei. Mei menjadi nami. Vy menjadi vami. Ani menjadi imi atau nimi, begitu. Nah, ini teman-teman harus ingat ya, harus hafal bagaimana perubahan misalnya kamu dalam kasus 1 dan berubah menjadi kamu dalam kasus 5. Itu teman-teman harus hafal, ini nggak bisa ditawar ya. Jadi kalau teman-teman mau mahir dalam bahasa Rusia, teman-teman harus ingat bentuk katanya. Nah, terus kalau itu adalah kata ganti orang, bagaimana dengan kata benda? Nah, ini dia contohnya. Kalau kan gue pernah bilang di video-video sebelumnya bahwa kata benda dalam bahasa Rusia itu ada 3 gender, yaitu femina atau cewek, lalu maskulin atau cowok, dan gender netral begitu. Nggak cowok, nggak cewek begitu. Nah, di sini juga perubahan itu berdasarkan dari gender kata bendanya. Contohnya, kasus pertama ini ada di tabel ini, yaitu ruchka. Kasus 5-nya jadi ruchkoi, dari A menjadi oi. Kemudian sestra, itu kasus 1, kasus 5-nya bentuknya menjadi sestroi. Gitu. Artinya saudara perempuan gitu. Kemudian bagaimana untuk yang kata benda maskulin, itu akhirannya om atau yem. Contohnya, brat menjadi bratom, kemudian inžener menjadi inženerom, drug menjadi drugom. Jadi perubahannya dari yang konsonan gitu, atau kata apa, atau huruf mati, itu berubah ditambah menjadi om begitu. Jadi ada akhiran om. Itu merupakan ciri dari maskulin di kasus 5. Dan juga netral juga perubahannya mirip dengan yang kasus 5 di gender maskulin. Contohnya malako, di kasus 5 dia berubah menjadi malakom, yang artinya adalah susur. Jadi teman-teman harus banget hafal perubahannya. Kalau femina dari A menjadi oi,
Kalau maskulin dan netral akhirannya om dan yem. Ini teman-teman harus ingat banget. Kalau teman-teman tidak ingat, kalian akan sulit menggunakan bahasa Rusia. Nah, sekarang kita buat contoh kalimatnya aja bagaimana sih biar teman-teman mengerti gitu bagaimana perubahannya ya. Contohnya adalah kata ruchka. Ruchka itu artinya pulpen. Kita buat contohnya dalam kasus 5 ya. Pokoknya ruchka itu kasus 1, bagaimana kalau dia di kasus 5. Contoh kalimatnya adalah saya menulis surat dengan pulpen. Gitu. Bahasa Rusianya adalah ya pišu pismo ruchkoi. Jadi kata ruchka berubah menjadi ruchkoi. Ruchkoi inilah yang menunjukkan kata kasus 5 bentuknya ya. Karena dia mengartikan dengan pulpen. Ingat, ini menjawab kata tanya cem. Dengan apa? Begitu. Lalu kata engineer yang artinya insinyur, contoh kalimatnya dalam bahasa Indonesia adalah saya ingin menjadi insinyur. Ya хочу быть инженером. Kata engineer-nya berubah menjadi инженером. Oke, jadi saya ingin menjadi ditambah kata benda kasus 5. Jadi ya хочу быть инженером. Saya ingin menjadi insinyur. Malako, kata malako artinya susu. Contoh kalimatnya, saya ingin minum kopi susu. Kalau bahasa Rusia, kopi susu itu kopi dengan susu. Begitu. Yang selama ini gue tahu ya, yang nggak tahu kalau. Jadi gue selama ini kalau mesen kopi susu di kafe di Rusia, waktu gue masih tinggal di sana, gue ngomongnya kopi dengan susu gitu. Jadi kalau gue artiin saya ingin minum kopi susu, yaitu ya хочу пить кофе с молоком. Gitu. Ya хочу пить кофе с молоком. Jadi ada kata se yang artinya dengan gitu. Nah, malakonya atau susu berubah menjadi malakom, yaitu kasus bentuk 5. Ini perubahan ciri di kasus 5. Oke. Sebelum gue lanjut videonya, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, yuk langsung aja subscribe channel ini biar gue makin semangat bikin konten-konten keren lainnya tentang bahasa Rusia. Agar kita sama-sama belajar bahasa Rusia. Oke? Nah, sekarang kita lanjut ke contoh dialognya. Ini ada Nastya dan Sasha. Oke, kita langsung masuk ke dialognya ya. Nastya. Sasha, ты помнишь моего старший брат? Sasha. Кто? Ваня? Настя. Да, я горжусь своим братом, Саша. Почему? Настя. Сейчас он работает инженером в Яндексе, Саша. Круто. А где он живет? Настя. Он живет в Москве. Я сегодня напишу ему письмо ручкой, Саша. Передай ему мой приветствие, Настя. С удовольствием. А Саш, кем ты хочешь быть, Саша? Я хочу быть врачом. А ты, Настя? Я хочу быть учителем. Я хочу пить кофе с молоком. Что ты хочешь пить? А мне чай с лимоном. Очень вкусно. Nah, itu salah satu contoh percakapan dalam bahasa Rusia yang menggunakan kasus 5. Jadi teman-teman bisa menggunakan percakapan tersebut dengan teman lainnya yang juga ingin belajar bahasa Rusia. Itu aja video kali ini. Mudah-mudahan ada hal baru yang bisa membantu teman-teman dalam belajar bahasa Rusia. Jika teman-teman suka, tolong di like and share videonya. Jadi teman-teman bisa belajar bareng dengan temannya yang ingin belajar bahasa Rusia. Dan mudah-mudahan video ini membantu teman-teman. Tetap semangat belajar bahasa Rusia karena tahu memang ribet, tapi kalau kita berhenti artinya kita sudah tidak mau belajar bahasa Rusia dan ya nggak ada apa-apa lagi yang mau kita kerjakan. Jadi jangan nyerah. Jadi tetap terus belajar bahasa Rusia walaupun sulit. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan komen jika teman-teman suka videonya. Sekali lagi, Horas, salam dari Indonesia.